Halo, selamat datang di channel Made Pandu. Sebelum kalian menonton video ini, silahkan klik tombol like, comment, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Aku kasih waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih. Kita langsung aja ke videonya yuk. Let's go! Halo semua, terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Nah, di video kali ini Kak Pandu akan mengajak kalian untuk belajar tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat seperti yang terlihat di atas ini nih. Oke, ini adalah materi lanjutan dari video pembelajaran Kak Pandu sebelumnya, yaitu tentang mengenal dan membandingkan bilangan bulat. Oke, sebelum materinya dimulai, silahkan klik tombol like, share, komen, subscribe agar Kak Pandu lebih semangat lagi untuk membuat video-video pembelajaran selanjutnya sesuai dengan requestan kalian. Oke? Nah, oke, kalau gitu kita langsung aja ke materinya. Yang pertama kita akan belajar tentang operasi penjumlahan. Oke, ini kakak munculkan nih, langsung aja kita ke soal agar kalian langsung mengerti gitu ya. Oke. Nah, ini kita siapin dulu pensilnya. Oke, ini sekarang soalnya nih, soal operasi penjumlahan. Nah, Alex memiliki 3 buah jaket di rumahnya. Ketika Alex berulang tahun, ia mendapatkan hadiah sebanyak 6 jaket lagi. Berapakah jaket yang dimiliki Alex sekarang? Oke, itu gimana cara menjawabnya nih? Nah, untuk ini kita bisa menjawabnya menggunakan garis bilangan. Oke, kita buat dulu garis bilangannya. Segimana nih gedenya nih? Oke, anggap aja lurus ini ya. Ya, seperti biasa di tengah 0, 1. Oke, kita kecilin aja deh, kita kecilin. Dari sini, nolnya di sini aja. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Oke. Karena Alex memiliki 3 buah jaket di rumahnya, dia udah memiliki nih 3 buah jaket. Jadi dari 0 ini kita tambahin 3 nih ke kanan. 1, 2, 3. Nah, awalnya dia memiliki 3 buah jaket di rumahnya. Nah, ketika dia berulang tahun, dia mendapatkan hadiah sebanyak 6 jaket lagi. Nah, kalau penjumlahan itu kita pindah ke kanan di garis bilangannya. Jadi kalau dia mendapat hadiah sebanyak 6 jaket lagi, kan berarti ada tambahan di koleksi jaket di kamarnya gitu ya. Jadi karena dia mendapatkan 6 jaket, kita pindah loncat ke kanan 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi di 9. Nah, jadi awalnya dia memiliki 3 jaket dan mendapatkan 6 jaket lagi. Nah, akhirnya dia memiliki 9 buah jaket. Oke. Jadi 3 ditambah 6 itu sama dengan 9. Oke, kakak yakin kalian sudah mendapatkan penjumlahan ini di sekolah dasar ya. Nah, ini masih gampang. Jadi jawabannya adalah 9 jaket. Oke? Kira kalian mengerti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke apa ini? Ke soal pengurangan. Oke, ini pengurangan. Operasi pengurangan. Soalnya Anya mempunyai 6 pasang sepatu di rumahnya. Karena hatinya lagi senang, Anya memberikan 2 pasang sepatunya kepada sepupunya. Berapa pasang sepatu yang dimiliki Anya sekarang? Nah, dari kalian yang lagi senang hati ini, apakah pernah kalian memberikan barang yang kalian punya kepada saudara kalian, sepupu kalian, teman kalian, seperti si Anya ini sungguh baik hati. A few moments later. Sungguh baik sekali hatinya ya. Oke. Jadi karena pertamanya dia memiliki 6 pasang sepatu, kemudian dia memberikan 2 pasang sepatunya kepada sepupunya.
Jadi karena dia memberikan ke sepupunya, berarti otomatis sepatu yang ia miliki berkurang dong ya. Oke, jadi untuk soal ini kita juga bisa jawab menggunakan garis bilangan. Oke, kita buat dulu garis bilangannya. Oke, anggap aja lurus ini ya. Oke, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6. Ini buat aja di kirinya min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Oke. Jadi pertama-tamanya si A-nya memiliki 6 pasang sepatu. 6. Ini 6. Kemudian karena hatinya lagi senang, dia memberikan 2 pasang sepatunya kepada sepupunya. Jadi karena dia memberikan sepupunya itu berkurang 2 pasang sepatu. Karena berkurang itu kita loncat ke kiri sebanyak 2 kali. Oke, jadi dari 6 ini loncat ke kiri 2 kali, 1, 2. Oke, jadi hasilnya adalah 4. Jadi 6 dikurangi 2 itu hasilnya adalah 4. Oke. Jadi sepatu yang dimiliki A-nya sekarang itu adalah 4 pasang sepatu. Oke, bagi kalian yang lagi senang hatinya, kalian bisa berbagi kepada teman-teman atau kerabat kalian ya, agar mereka juga ikut senang seperti kalian. Oke. Itu pesan moral dari soal ini. Oke. Selanjutnya kita ke materi ini, ada selisih namanya. Jadi dalam operasi penjumlahan dan pengurangan ini ada juga yang namanya selisih. Selisih antara dua bilangan sama dengan jarak antara kedua bilangan tersebut pada garis bilangan. Itu jarak ya, jarak. Kalian pasti tahu jarak. Oke, yang pertama coba kita cari berapa selisih antara 1 dengan 4. 1 dengan 4. Oke, kalau gitu kita buat dulu garis bilangannya. 0, 1, 2, 3, 4. Jadi ini 1, ini 4. Berapakah jaraknya? Oke, jaraknya ini berapa? Jadi kita hitung, kita loncat ke kanan 1, 1, 1, 2, 3. Jadi jaraknya adalah 3. Berarti selisih antara 1 dengan 4 adalah 3. Oke, gampang sekali ya kalau dia angkanya kecil. Oke, kemudian yang kedua, selisih antara negatif 2 dengan 3. Oke, sini 0, negatif 1, negatif 2. 1, 2, 3. Oke. Ini isi tanda panah ya. Ini artinya bisa diperbanyak. Angkanya masih banyak di kanan dan di kiri. Oke, yang pertama negatif 2, kemudian 3. Berapakah selisihnya? Oke, kita cari jaraknya. Oke, dari negatif 2 kita loncat ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti selisih berarti selisih dari negatif 2, selisih antara negatif 2 dan 3 itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. 5. Oke. Oke, gampang sekali ya kalau dia angkanya kecil-kecil. Bagaimana nanti kalau angkanya gede-gede gitu ya. Misalkan selisih antara 1152 dengan negatif 53. Nah, berapa selisihnya ini? Kalau kalian buat garis bilangan, kalian pasti pusing gitu ya. Jadi untuk menyelesaikan soal seperti itu nanti, kakak kasih lagi contoh soal selanjutnya. Jadi kita bisa tidak menggunakan garis bilangan, kita punya cara yang lain gitu. Oke, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Nah, ini dia, sorry. Oke. Nah, ini dia soalnya. Operasi penjumlahan atau pengurangan bilangan negatif. Nah, untuk selisih nanti akan menyangkut ke sini dia. Soalnya, seorang penyelam amatir mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan air laut. Setelah merasa lancar menyelam di kedalaman 2 meter, kemudian ia turun lagi hingga kedalaman 5 meter.
di bawah permukaan air laut. Berapakah selisih kedalaman pada dua kondisi tersebut? Oke, berapa selisihnya gitu ya. Ini juga angkanya masih kecil, tapi cara jawabnya nanti kakak tidak menggunakan garis bilangan gitu ya. Jadi kita lihat ilustrasi gambarnya. Oke, ini dia ilustrasi gambarnya. Kita naikin. Oke. Jadi penyelam amatir mula-mula dia menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan air laut. Karena ini di bawah permukaan air laut, itu nanti bilangannya adalah negatif. Itu mewakili negatif 2. Dan di permukaan air laut itu nilainya 0. Tuh di garis bilangan ya. Kemudian setelah dia merasa lancar untuk menyelam, kemudian dia turun lagi di kedalaman 5 meter. Itu mewakili negatif 5 gitu ya. Oke, negatif 5. Nah, berapakah selisih kedalaman pada kedua kondisi tersebut? Jadi, kalau kita menggunakan garis bilangan, itu bisa langsung kita jawab dari ilustrasi gambar ini yang sudah kakak buat gitu ya. Jadi, selisihnya ini adalah dari negatif 2 ke 3. Kalau kakak isi ke 5, sorry. Jadi, kalau kakak isi lagi di sini, ini negatif 3, negatif 4. Jadi, kalau kita loncat nih, 1, 2, 3, selisihnya adalah 3 gitu ya, selisihnya 3. Nah, oke, gimana kalau sekarang kakak tidak menggunakan garis bilangan itu? Berarti ingat soalnya berapa selisih dari negatif 2 dan negatif 5 gitu. Negatif 2, negatif 5. Oke. Nah, sekarang kakak akan menggunakan ini nih, sifat-sifat ini. Oke. Jadi kakak tulis lagi soalnya. Selisih antara negatif 2 dengan negatif 5. Jadi intinya seperti itu di soalnya tadi ya. Oke, jadi selisih antara negatif 2 dan negatif 5 itu bisa kita cari dengan mengurangkan bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil. Jadi di antara negatif 2 dan negatif 5 ini, yang lebih besar nilainya itu adalah negatif 2 karena posisinya lebih di kanan dari negatif 5 gitu ya. Jadi berapa nilainya negatif 2 dikurangi negatif 5 gitu. Pengurangan. Jadi selisih itu bisa kita cari dengan mengurangkan bilangan yang lebih besar nilainya yaitu negatif 2 dengan bilangan yang lebih kecil nilainya yaitu negatif 5. Jadi negatif 2 dikurangi negatif 5. Nah, bagaimana caranya mengurangi jika ada dua tanda yang berdempet ini? Negatif, ini negatif, ini negatif gitu. Jadi ini sebenarnya nanti digunakan pada materi selanjutnya yaitu di operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat gitu. Tapi kakak kasih bocorannya sedikit sekarang. Ini materinya tentang perkalian bilangan positif atau negatif gitu. Jadi kalau tandanya berimpit nih, negatif. Jadi berapakah kalau kita kalikan negatif-negatif ini gimana jadinya gitu. Jadi ini ada bilangan 1, bilangan 2 dikaliin, ini tandanya positif dikali positif hasilnya positif. Positif kali negatif hasilnya negatif. Kemudian negatif kali positif hasilnya negatif. Kemudian negatif kali negatif hasilnya positif. Nah, jika kalian perhatikan kalau tanda perkaliannya tandanya sama, ini positif, itu hasilnya positif. Kemudian negatif hasilnya positif juga. Kemudian kalau tandanya beda, ini positif, ini negatif, ini positif, hasilnya negatif. Oke. Dari sana kita bisa menyimpulkan kalau tandanya sama, hasilnya positif. Kalau tandanya beda, hasilnya negatif gitu. Oke, jadi soal ini kalau tandanya sama, itu hasilnya positif. Jadi ini kita bisa ubah dengan negatif 2 ditambah 5. Oke, negatif 2 ditambah 5 gimana? Jadi untuk menjawab itu kita boleh menggunakan garis bilangan lagi gitu. Jadi kalau kalian misalkan nanti sudah expert gitu ya, jadi kalian nggak usah menggunakan garis bilangan, kalian langsung aja hitung pakai otak kalian gitu. Jadi negatif 2, oke di sini 0 dulu, negatif 1, negatif 2, kemudian 1, 2, 3, 4, 5,
5. Oke, dari negatif 2 ditambahkan 5, jadi ke kanan 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi hasilnya adalah 3. Oke. Jadi hasilnya adalah 3. Oke, gitu caranya untuk mencari selisih antara dua bilangan. Kurangi bilangan yang lebih besar nilainya dengan bilangan yang lebih kecil nilainya. Kemudian kalau terdapat tanda yang berimpit, ini negatif-negatif, kalian gunakan apa namanya? Ini sifat perkalian bilangan, tanda bilangannya gitu. Kalau dia tandanya sama, hasilnya positif. Kalau perkalian tandanya beda, itu hasilnya negatif. Oke, mudah-mudahan kalian bisa mengerti ini ya. Kalau misalkan kalian belum mengerti, kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah. Oke? Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat yang perlu kalian ketahui. Oke, ini dia. Oke, ini dia sifat-sifat, ada dua nih. Yang pertama komutatif, yang kedua asosiatif. Yang pertama, secara umum jika A dan B adalah sebarang bilangan bulat, jadi bilangan bulat berapapun, entah dia positif atau negatif, maka sifat ini bisa berlaku gitu ya. Maka berlaku A plus B sama dengan B plus A. Oke, jadi bisa ditukar-tukar posisinya, tapi tandanya ngikut gitu. Kemudian yang kedua itu sifat asosiatif. Selain sifat komutatif, pada penjumlahan bilangan bulat juga berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Secara umum jika A, B, dan C adalah sebarang bilangan bulat, maka berlaku A plus dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A plus B plus C gitu. Jadi kurungnya bisa dipindahkan. Kemudian kalian kerjakan dalam kurung dulu, baru kalian jumlahkan dengan yang di luar kurung gitu. Nah, bagaimana contoh sifat-sifat ini kakak berikan sekarang. Contohnya ini kakak sudah sediain contohnya, soalnya. Oke, ini dia. Oke, misalkan nih, bilangan A, B, dan C itu adalah ini di bawahnya nih. 1, 2, 3, min 4, min 5, B-nya ini, C-nya ini. Kemudian yang pertama, A ditambahkan dengan B. A plus B. Ini perhatikan masing-masing barisnya ya. Jadi yang untuk ngisi kolom ini, kalian lihat yang ini nilainya. A-nya di sini 1, B-nya negatif 6. Jadi A ditambah negatif 6. Oke, A ditambah kok A. 1 ditambah negatif 6. Jadi menggunakan sifat yang tadi ya, baru saja kakak jelaskan. Kalau ada tanda berimpit ini kita kalikan, kalau dia tandanya beda berarti hasilnya adalah negatif. Jadi 1 min 6 itu hasilnya min 5. Oke, berarti di sini min 5. Kalian bisa menjawabnya dengan menggunakan garis bilangan seperti cara yang kakak tadi kalau kalian belum bisa menghitung dengan cepat gitu ya. Oke, kemudian yang selanjutnya 2 ditambah 7 di 9. Kemudian 3 tambah 8 11. Kemudian min 4 ditambah 9. Min 4 ditambah 9 bisa nggak? Min 4 plus 9. Min 4 plus 9 itu berapa? Atau bisa kalian tukar dengan menggunakan sifat asosiatif, itu sama dengan 9 dikurangi 4. Jadi tandanya ngikut ya, kalian tukar posisinya. Jadi tanda di depannya yang ikut ini, tanda min 4-nya di sini. Di sini plus gitu ya. Plus 9, jadi kalau plus nggak usah kalian tulis. Kalian tulis 9, kemudian negatif 4. Itu tanda yang di depan 4-nya ini ngikut ke sini. Jadi hasilnya adalah 5. Oke. Kemudian negatif 5 ditambah negatif 10. Negatif 5 ditambah negatif 10. Gunakan sifat yang tadi. Kalau tandanya beda nih yang berimpit, berarti nanti hasilnya adalah negatif gitu ya. Negatif 10. Jadi hasilnya adalah negatif 15. Negatif 15. Oke. Kemudian B plus A gitu. Jadi kakak udah gunakan 1 tadi di sini. Kalian bisa balik sekarang. B plus A. Jadi B-nya dulu ditambah A. Min 6 tambah 1
min 6 tambah 1 berarti min 5. Kemudian 7 tambah 2 9. Kemudian 8 tambah 3 11. Nah ini yang udah kakak gunain tadi, 9 ditambah min 4 gitu. Jadi yang ini 9 tambah min 4, 9 ditambah min 4. Itu kalau tandanya beda yang berimpit berarti negatif. 9 min 4 itu hasilnya 5. Sama dengan yang ini ya. Ini sama, berarti hasilnya adalah 5. Kemudian min 10 min 5. Min 10 min min 10 ditambah min 5. Kalau tandanya beda itu nanti hasilnya adalah negatif. Ini negatif 15. Oke, bisa kalian lihat A plus B, B plus A itu hasilnya sama semua. Berarti sifat komutatif ini benar gitu ya. Berarti terbukti ini sifat komutatifnya. Nah, kemudian sekarang untuk yang sifat asosiatif yang di kanannya. Oke, kakak buat dulu yang baru. Atau ini kakak hapus aja nih yang di bawah. Kayaknya kalian udah ngerti gitu ya. Oke, selanjutnya yang asosiatif. Ini kakak kerjain 2 aja, nanti buat kalian yang 3-nya lagi kalian cobain ya, sambil kalian nonton video ini sambil kalian orek-orek gitu. Yang pertama A plus B, tadi A plus B nilainya adalah negatif 5, kemudian plus C lagi. Berarti yang pertama A plus B nya A plus B plus C, ini nilainya negatif 5 yang ini. Kemudian C nya itu plus min 11. Jadi tandanya berimpit, yaitu berbeda berarti negatif 5, berarti ini hasilnya negatif. Negatif 5 negatif 11 itu negatif 16. Oke, kalian bisa nanti cari dengan garis bilangan. Atau kakak jelasin sedikit, misalkan ini negatif 5 dikurangi 11, berarti ke kiri 11 kali gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 11 kali, itu hasilnya nanti min 16 gitu caranya. Kalau dia negatif loncatnya ke kiri, kalau dia positif loncatnya ke kanan gitu. Oke, agak hapus saja nih. Nah, itu untuk dalam kurung A plus B plus C. Nah sekarang gimana kalau A plus dalam kurungnya dipindah plus C. B plus A nya nilainya berapa nih? 1 plus B plus C nya min 6 min 11. Oke, min 6 min 11 itu nilainya berapa? Itu nilainya adalah min 17 atau negatif 17. Tandanya yang berimpit berbeda, berarti hasilnya nanti negatif. Berarti berarti hasilnya negatif 17. 1 dikurangi 17. Berarti dari garis bilangan dari angka 1 kalian ke kiri 17 kali. Nanti hasilnya adalah min 16. Ini min 16, ini juga min 16. Berarti sama ya, berlaku sifat asosiatif ini. Nah, kalian nggak jadi 2. Oke. Jadi kalian kerjakan ini, coba. Ini kalian cari apakah nilainya ini sama. Kalian bisa screenshot dulu, terus kalian kerjakan soalnya ini. Oke, kita lanjut ke sifat selanjutnya yang perlu kalian ketahui juga. Oke. Selanjutnya itu sifat lain dari bilangan bulat. Ini ada 3, kalian baca, perhatikan. Penjumlahan bilangan genap dengan bilangan genap. Yang kedua, penjumlahan bilangan genap dengan bilangan ganjil. Kemudian yang ketiga, penjumlahan bilangan ganjil dengan bilangan ganjil. Nah, pastinya kalian tahu ya mana bilangan genap, mana bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Kemudian bilangan genap 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Nah, bagaimana sifatnya jika bilangan genap dijumlahkan dengan bilangan genap? Misalkan 2 ditambah 4, hasilnya adalah 6. 6 ini adalah bilangan
genap. Gitu. Jadi penjumlahan bilangan genap dengan bilangan genap hasilnya bilangan genap. Nah, kemudian yang kedua penjumlahan bilangan genap dengan bilangan ganjil. Misalkan 2 ditambah 3. 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5. 5 ini adalah angka ganjil. Jadi penjumlahan bilangan genap dengan bilangan ganjil itu hasilnya bilangan ganjil. Kemudian yang ketiga, penjumlahan bilangan ganjil dengan bilangan ganjil. Misalkan 5 ditambah 7 hasilnya adalah 12. Jadi bilangan 12 itu adalah bilangan genap. Oke, jadi jumlah bilangan ganjil dengan bilangan ganjil hasilnya adalah genap. Nah, bisa kalian simpulkan di sini kalau bilangan yang kalian jumlahkan itu sama, misalkan genap-genap hasilnya genap, ganjil-ganjil hasilnya genap. Nah, kalau berbeda, ganjil genap atau genap ganjil itu hasilnya bilangan ganjil. Nah, bagaimana kalian bisa menyimpulkan kalau bilangannya besar gitu ya? Kalau bilangannya besar, misalkan penjumlahan antara 104 ditambahkan dengan 2546. Nah, untuk menjumlahkan bilangan yang besar kayak gini, jadi kan kalian biasanya di sekolah dasar tuh kalian menggunakan penjumlahan susun gitu, 2546 ditambah 104. Nah, untuk menyimpulkan apakah ini genap atau ganjil, kalian bisa lihat di bilangan satuannya aja. Yang ini satuannya 6, yang ini satuannya 4. 6 itu bilangan genap, kemudian 4 itu juga bilangan genap. Nah, kalau dia penjumlahan bilangan genap dengan bilangan genap itu hasilnya genap. 6 tambah 4 adalah 10. Oke. 10 disimpan 1. Jadi 0 nih kalau di belakangnya 0 itu juga bilangan genap. Gitu aja. Kalian perlu melihat satuannya aja kemudian kalian jumlahkan. Kalau dia satuannya genap-genap berarti hasilnya genap. Kalau satuannya ganjil-ganjil berarti hasilnya genap juga. Kalau misalnya genap ganjil atau ganjil genap itu hasilnya ganjil. Oke. Jadi segitu operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat yang bisa kalian ketahui. Nah, selanjutnya nanti operasi perkalian dan pembagian akan kakak buat di video selanjutnya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah sampai akhir untuk menonton video ini. Jika kalian belum ngerti, kalian bisa putar lagi videonya, kalian putar ulang, kemudian kalian pause, kalian lagi play, lagi pause, lagi play, lagi pause, gitu agar kalian ngerti. Kalian lihat sebentar, kemudian kalau kecepatan kalian stop dulu, kemudian kalian mulai lagi. Nah, kalau masih belum ngerti juga, kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah. Oke, kalau gitu sampai sini dulu videonya. See you the next video.